Pemirsa, ricuh pembongkaran rumah kampung Cebelok, Semarang, Jawa Tengah berbuntut panjang. Pengacara warga yang menjadi korban kericuan melaporkan sekelompok orang yang diduga telah terkoordinir ke Pulau Jawa Tengah. Ricuh saat pembongkaran kampung Cibelok, Semarang, Jawa Tengah berbuntut panjang. Akibat pengusiran pengacara warga Sugiono akhirnya melaporkan sejumlah orang ke Polda Jawa Tengah. Sugiono melaporkan sejumlah orang yang dinilai mengusir dan menganiaya dirinya hingga membuat sejumlah bagian tubuhnya lebam. Bukti visumnya pun diserahkan dalam laporan. Saya tidak bisa menyebutkan ini, saya menduga ya kan hal tersebut memang sudah terkoordinir dengan Satpol PP. Dugaan saya seperti itu. Sugiono melaporkan sekitar 20 orang yang diduga telah terkoordinir saat pembongkaran kampung pada 18 Februari lalu. Pembongkaran lebih dari 200 rumah warga karena menempati lahan yang bukan miliknya. Di Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Adu mulut mewarai penertiban lapak pedagang tradisional di Jalan Marsda Surya Dharma, Jambi. Ya, sejumlah pedagang yang tidak terima lapak mereka dibongkar oleh Satpol PP. Sejumlah pedagang berusaha melawan petugas Satpol PP saat akan menertibkan lapak berjualan mereka di Jalan Marsda Surya Dharma, Kelurahan Kenali Asam, Kota Baru, Jambi. Pedagang tak terima lapak mereka dibongkar oleh petugas. Meski demikian, puluhan petugas Satpol PP Kota Jambi tetap membongkar pasar tradisional ini karena tidak memiliki izin dan berdiri di atas pipa minyak Pertamina yang membahayakan keselamatan. Selain itu, keberadaan lapak pedagang ini kerap mengganggu lalu lintas dan menimbulkan kemacetan. Petugas menurunkan alat berat untuk membersihkan puing-puing sisa pembongkaran. Pasar tradisional yang ilegal tidak memiliki izin dalam pasal nomor 2015 tentang pasar tradisional dan dimana berdiri di atas pipa Pertamina, berdiri juga di pinggir jalan nasional dan tidak memiliki izin, dan sudah dilakukan rapat untuk melakukan pembongkaran sudah hampir sebulan, dan hari ini kita melakukan eksekusi kegiatan. Sebelum dibongkar, petugas juga menjelaskan telah memberi peringatan kepada para pedagang untuk mengosongkan kios dan lapak yang tidak memiliki izin ini. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Ya, selain di Jambi ini, Zila, pembongkaran pasar juga ada di Deli Serdang, dan kali ini selain pembongkaran ternyata ada aksi pemukulan dan yang dipukul ini seorang camat. Nah, benar Gede, dan camat ini dipukuli oleh para pedagang karena mereka ini tidak terima begitu, dan pelaku pemukulan dan beberapa orang yang dianggap sebagai provokator diperiksa polisi. Penertiban pedagang kaki lima di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Galang, Deli Serdang, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Pedagang yang emosi dan tak terima ditertibkan protes dan memukul camat Galang, Fitrian Syukri. Aparat kepolisian dan Satpol PP langsung menangkap pelaku pemukulan dan sejumlah orang yang dituding sebagai provokator. Lanjut. Kasus ini dilaporkan ke Polsek Galang untuk ditindaklanjuti. Lanjut. Ya, tetap kita kedepankan hukum. Saya tadi sudah juga membuat laporan. Ya, kita juga ingin melihat sejauh mana apa motif. Oh, kita melaksanakan kegiatan penertiban karena ini kan jalan Pasar Galang Kota, ini kan jalan lintas Sumatera yang menghubungkan kabupaten kota selain Deli Serdang. Jadi selama ini kita lihat banyak kegiatan pusat pasar di luar pasar. Penertiban di Pasar Galang oleh petugas gabungan dilakukan karena banyaknya pedagang di sekitar pintu masuk pasar sehingga mengganggu aktivitas keluar masuk Pasar Galang. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Iya, tadi dibilang ada pasar di luar pasar, ini kerap terjadi di mana-mana. Nah, ini menyebabkan kemacetan yang seharusnya bisa diurai. Benar sekali.
Iya, dan ini pemirsa nekat berjualan di zona merah, puluhan pedagang kaki lima di kota Cimahi, Jawa Barat terjaring razia. Mereka ini terpaksa harus jalani sidang dan bayar denda di hadapan hakim. Tim gabungan dari Satpol PP, unsur kepolisian dan TNI menertibkan sekaligus merazia puluhan pedagang kaki lima PKL yang nekat berjualan di Jalan Cihanjuang, Kecamatan Cimahi Utara. PKL yang masih nekat berjualan di zona merah ini langsung didata dan menjalani sidang tindak pidana ringan atau tipiring di Aula Kecamatan Cimahi Utara akibat melanggar Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2017 tentang ketertiban umum. Selain PKL, pelanggar lain terutama mereka yang membuka usaha namun tak memiliki izin berdagang juga turut disidang sesuai yang tertera dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 tentang izin usaha berdagang. Ada total semuanya ada 2 kategori yang kita sidangkan. Yang pertama PKL 23 pelanggar. Kemudian yang perizinan, terkait perizinan IMB dan SIM TDP itu ada 8 perizinan, tapi yang hadir 5. Variatif sih, variatif. Kalau terkait denda bisa 5 juta, bisa 10 juta, bisa 20 juta, bisa 50 juta. Karena yang penting di perdanya denda maksimal itu 50 juta. Kalau PKL? Kalau PKL biasanya di kisaran 50.000. Denda maksimal sebesar Rp50.000 untuk PKL. Sementara pelanggar yang membuka usaha namun tak memiliki izin mendirikan bangunan IMB dan izin usaha didenda bervariasi antara 1 hingga 50 juta rupiah. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Kita beralih ke kasus kecelakaan pemirsa. 9 mahasiswa tewas dalam tabrakan antara mobil dan bus di Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Iya, tersangka kecelakaan masih diselidiki, sementara supir bus melarikan diri usai kecelakaan. Polda Sumatera Utara menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan yang menewaskan 9 pelajar di Jalan Lintas Tebing Tinggi, Pematang Siantar, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Dari analisis kecelakaan lalu lintas, Kapolres Tebing Tinggi mengatakan penyebab kecelakaan karena minibus melawan arus. Namun terkait tersangka masih menunggu hasil penyelidikan dan pengejaran sopir bus yang melarikan diri usai kecelakaan. Nanti akan lebih jelasnya setelah hasil penyidikan atau penyelidikan yang dilakukan baru kita bisa tahu ya siapa yang benar dan siapa yang salah. Ini masih dalam proses. Sementara itu, 9 korban kecelakaan disemayamkan di rumah duka yang saling berdekatan di Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Beberapa korban merupakan satu keluarga. Usai disolatkan, 9 jenazah dimakamkan di perkuburan Muslim Kamboja, Desa Laut Dedang. Kecelakaan mobil dengan bus terjadi di kilometer 90 saat para korban dalam perjalanan pulang usai menghadiri pesta pernikahan di Pematang Siantar. 2 kendaraan dibawa ke Satlantas Polres Tebing Tinggi sebagai barang bukti. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, satu keluarga yang terdiri dari 3 orang tewas tersengat listrik di rumahnya di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Tragedi ini terjadi saat ketiganya memasang tiang untuk wifi di rumah. Keluarga korban histeris saat 3 jenazah yang merupakan satu keluarga tiba di rumah duka di Kota Makale, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Ketiga jenazah adalah Anwar Laga, Bribka Hamri, dan Sahrul. Insiden berawal saat ketiganya saling membantu untuk memasang antena wifi untuk rumahnya. Tiba-tiba tiang antena oleng dan menyentuh kabel listrik terbuka bertegangan tinggi. Posisi ketiganya saat itu memegang tiang hingga tersengat listrik. Ketiganya sempat dibawa ke rumah sakit Elim Rantepao, namun nyawanya tidak tertolong. Ada 3 orang yang meninggal tersengat listrik. Iya. Ketika almarhum ini tadi sempat dibawa ke rumah sakit Elim di Toraja Utara. Namun saat ini sudah disemayamkan di rumah duka Tokaluku. Tangis keluarga pecah saat ketiganya disemayamkan di rumah duka. Rencananya ketiga korban akan dimakamkan di tempat pemakaman umum Muslim di Tokaluku, Kota Makale, Tanah Toraja.
Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Ya, ironis sekali ya, satu keluarga meninggal dunia karena ingin memasang wifi gitu ya. Sebaiknya ketika memasang instalasi dengan tegangan listrik tinggi ini sebaiknya diserahkan kepada orang-orang yang sudah ahli begitu ya, Sila. Benar, Gede. Meskipun terpaksa harus melakukan sendiri, ini harus lebih hati-hati agar tidak tersengat listrik. Nah, pemirsa, kita ke kasus lainnya di mana artis Gisel Anastasia ini kembali menjalani wajib lapor ke Polda Metro Jaya. Dan meski sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus video asusila, namun Gisel tidak ditahan. Gisel Anastasia atau Gisel kembali jalani wajib lapor di Polda Metro Jaya Senin pagi. Hingga kini Gisel masih menyandang status tersangka atas kasus video asusila yang menjeratnya. Meski tidak ditahan, Gisel akan terus menjalani wajib lapor hingga waktu persidangan. Sementara itu, penyidik Direktorat Cyber Polda Metro Jaya telah melimpahkan berkas perkara atas kasus video asusila yang menjerat Gisel ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Penyidik ini masih melengkapi kekurangan dari berkas perkara agar kasus ini dapat segera disidangkan. Masih mengikuti perkembangan yang ada aja, masih tetap wajib lapor kami sambil menunggu. Siap untuk menjalani persidangan? Ya harus siap, gimana tuh? Dalam kasus video asusila, Gisel dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 4 ayat 1 Jungto pasal 29, serta pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Nadia Valery, Eko Miyadi, Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri ditemukan mengenaskan di dalam parit sedalam 2 meter di Binjai, Sumatera Utara. Diduga Pak Sutri ini menjadi korban begal. Jasad pasangan suami istri yang diduga menjadi korban begal tergeletak di dalam parit dengan kondisi mengenaskan di Binjai, Sumatera Utara. Isak tangis keluarga korban tak tertahan saat jasad ditemukan. Sepeda motor dan sejumlah uang yang dibawa korban untuk berbelanja keperluan warung tidak ada di lokasi. Kenapa dicari, Bang? Karena nggak pulang-pulang ya. Nggak pulang. Biasa jam 6 udah di rumah. Jadi Abang yang menemu ini, yang lihat pertama? Bapak saya. Bapaknya? Oh. Biasanya jam berapa dia pulang ke rumah? Jam 6 udah di rumah ya. Biasanya jam 6 udah pulang, udah sampai. Oh. Abang ikut mencari juga, Bang ya? Cuman nggak di sini tadi nyarinya ke pajak. Sampai. Diduga Pak Sutri ini menjadi korban pembegalan. Aparat dari Polres Binjai langsung memasang garis polisi. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk autopsi. Dari Binjai, Sumatera Utara, Zainal Tanjung, iNews melaporkan. Usai dilanda banjir, warga Cipinang Melayu, Jakarta Timur mulai membersihkan lumpur yang tersisa di permukiman warga. iNews Pagi segera kembali usai jeda berikut ini.